kasih. Siap tumbuh kembang luar biasa. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yes. Anak-anak, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu supaya apa yang akan kita pelajari hari ini bisa membuat kita semua menjadi pintar, ya. Yuk. Ibu jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus berkati kami dalam belajar hari ini, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Pintar. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Siti. Nah, hari ini nanti kita akan belajar bersama-sama lagi ya. Nah, sudah siap untuk belajarnya? Pintar ya. Nah, Bu Guru punya lagu, dengarkan dulu ya. Air itu ada bermacam-macam. Air laut, sungai dan air hujan, air sumur sampai ke air kolam, bermanfaat di setiap kehidupan. Air susu bukanlah air tuba, kawan. Budi luhur itulah yang utama. Mata air bukanlah air mataku. Kalau sedih mari kita berlagu. Nah, itu lagunya anak-anak. Lagunya tentang air ya. Nah, di situ juga terkandung bahwa kita itu mementingkan perilaku yang baik. Anak, hari ini kita akan belajar tentang pencemaran air atau polusi air. Namun sebelumnya Bu Guru mau bertanya dulu. Nah, guna air itu untuk apa ya? Nah, tentu saja banyak sekali gunanya ya. Untuk mandi, untuk minum, memasak, mencuci semua barang-barang yang kotor termasuk pakaian kita ya. Di samping itu, air juga berguna untuk kehidupan tanaman, juga binatang. Karena tanaman sama binatang itu juga membutuhkan air ya. Contohnya untuk menyiram supaya tanamannya segar kembali. Kalau binatang untuk apa? Untuk minum dan juga untuk mandi. Binatang juga perlu mandi seperti sapi. Itu sama yang punya sapi dimandikan. Ada yang di sungai, ada yang di kolam ya. Tuh, di samping itu air itu juga merupakan sumber kehidupan kita semua ya. Jadi kita itu sangat membutuhkan sekali air. Coba anak-anak bayangkan kalau di bumi ini tidak ada air, apakah kita bisa minum, bisa masak, bisa mencuci atau mandi, dan binatang bisa minum dan mandi? Tanaman juga bisa segar kembali? Tentu saja tidak. Jadi kalau tidak ada air, itu di bumi kita ini tidak ada kehidupan. Tetapi anak-anak, air yang kita gunakan untuk minum, untuk mencuci, untuk mandi, dan untuk yang lain-lainnya itu tentu saja air yang
bersih, air yang sehat, bukan air yang kotor ya. Nah, oleh sebab itu pada hari ini kita nanti akan belajar bersama-sama tentang polusi air atau pencemaran air. Nah, apa toh itu polusi air atau pencemaran air? Ayo, siapa yang tahu? Nah, sekarang duduk yang rapi, yang manis ya. Bu Guru jelaskan. Polusi air atau pencemaran air itu adalah perubahan yang dulunya itu airnya bersih, jernih, sehat. Itu baik air yang di sungai, di laut, di danau ataupun di mana saja. Itu berubah atau mengalami perubahannya bagaimana? Yang dulunya itu jernih, yang dulunya itu tidak berbau, nah itu sekarang sudah mengalami perubahan. Jadi airnya ada yang kotor, ada yang berbau, bahkan ada yang mengandung racun. Nah itu yang dinamakan pencemaran air ya. Jadi air yang sudah tercemar apakah boleh kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti minum, mencuci atau mandi? Tentu saja tidak boleh ya. Nah, terus yang menyebabkan airnya itu menjadi keruh, menjadi berbau, menjadi tidak sehat, itu apa ya? Sekarang ini banyak sekali barang-barang atau benda-benda yang bisa menyebabkan air itu menjadi tercemar atau air itu menjadi kotor dan tidak sehat. Contohnya, sekarang itu sudah banyak sekali penggunaan pupuk yang dibuat dari pabrik atau pupuk yang mengandung bahan kimia untuk tanaman sehingga tanamannya subur. Namun sebenarnya itu tidak baik karena bisa menyebabkan pencemaran air. Contohnya, kalau ada Pak Petani sedang menggunakan pupuk terus nanti memupuknya itu di sawah. Nah, habis dipupuk itu biasanya terus diairi pakai air. Nah, airnya itu ada yang mengalir sampai ke sungai. Nah, padahal tadi air yang di sawah itu kan sudah tercampur dengan pupuk yang namanya pupuk urea. Tentu saja airnya yang mengalir sampai sungai tadi, air yang di sungai itu sudah tidak sehat ya. Terus ada lagi, ada yang berasal dari sabun ya, sabun deterjen itu bisa menyebabkan airnya juga tidak sehat. Apanya yang menyebabkan airnya tidak sehat? Nah, kalau sabun tentu saja ada busanya ya. Nah, busa dari sabun itu yang menyebabkan airnya jadi tidak sehat juga. Terus ada lagi, kalau lingkungan kita itu dekat dengan pabrik. Nah, pabrik itu kan membuat sesuatu. Nah, sisa dari pembuatan barang-barang dari pabrik itu yang namanya limbah itu juga bisa menyebabkan air yang di sungai, air yang di danau, air yang di laut itu menjadi tercemar atau menjadi kotor. Nah, itu kalau limbahnya tidak dibuang dengan benar dan hanya dibuang begitu saja di sungai atau di laut, nah itu merupakan salah satu penyebab dari pencemaran air atau polusi air. Terus ada lagi penyebabnya dari penambangan. Nah, di sekitar kita saja yang dekat dengan penambangan yaitu penambangan pasir. Seperti di kali ya, pasir-pasir yang di sungai itu diambil ya, terus dibawa truk. Nah, di situ kalau ada airnya ya, yang dulunya airnya itu jernih, mengalir di sungai, tetapi karena ditambang, nah airnya menjadi keruh. Ada yang warnanya coklat ya, seperti susu itu loh Dek, susu coklat. Nah, itu airnya jadi kotor. Nah, air itu kalau kita minum jadi tidak sehat. Nah, itu artinya airnya sudah tercemar. Terus ada lagi anak-anak, yaitu dari limbah rumah tangga.
Nah, kemarin sudah belajar ya, limbah rumah tangga. Ingat enggak waktu kita belajar tentang cara membuat ekoenzim? Nah, itu kan asalnya dari salah satunya adalah limbah rumah tangga. Nah, kalau kemarin anak-anak sudah pinter ya. Jadi dari limbah rumah tangga itu yang berupa sisa-sisa dari mama memasak atau mengupas buah-buahan yang masih segar, itu bisa dibuat ekoenzim. Tetapi kalau dari limbah rumah tangga tersebut tidak kita manfaatkan, cuma dibuang begitu saja, dibuang di sungai atau di laut, nah itu merupakan salah satu yang bisa menyebabkan tercemarnya air lagi ya. Nah ya, di samping itu juga ada yang namanya limbah pertanian. Nah, namanya saja limbah pertanian, berarti itu adalah sisa-sisa dari hasil panennya Pak Tani. Contohnya di sekitar kita sekarang baru musim padi. Jadi jerami-jerami dari padi tersebut itu kalau tidak dimanfaatkan oleh Pak Petani bisa menjadi pupuk kompos atau bisa menjadi media tanam yang lain, bisa untuk menanam sayuran. Nah, itu hanya dibuang begitu saja, bahkan dibuang di sungai. Nah, itu juga bisa menyebabkan pencemaran air. Karena dari jerami tersebut kalau cuma didiamkan begitu saja terus dibuang di sungai, nah jerami tersebut nanti ke bawah air. Nah, pasti dia nanti akan berhenti di suatu tempat. Nah, pertama bisa menghambat arus sungai. Nah, terus kedua, nah jerami yang tadi berhenti lama-lama ya itu bisa menjadi busuk. Nah, karena jeraminya busuk tentu saja membuat airnya menjadi kotor. Nah, itu ya anak-anak ya. Ada beberapa penyebab dari pencemaran air ya. Nah, sekarang kalau tadi sudah tahu penyebabnya, tentu saja ada akibatnya atau dampaknya untuk kita tentu saja ya. Di samping itu juga untuk binatang ya. Nah, atau hewan. Nah, untuk kita apa? Kalau kita itu menggunakan air yang sudah tercemar, apakah sehat badan kita? Tentu saja tidak. Organ-organ dalam tubuh kita itu bisa rusak. Contohnya, terus nanti ginjal kita jadi sakit. Di samping itu, air itu juga pasti mengandung bermacam-macam bibit penyakit, kuman, bakteri. Nah, kalau kita setiap hari itu bermain dengan air di situ, bisa-bisa kulit kita juga bisa kena penyakit, jadi gatal-gatal, akhirnya jadi luka ya. Nah, terus apakah hanya untuk manusia saja? Tentu saja tidak, karena di laut, di sungai, di danau itu juga ada binatang-binatang yang hidup di situ. Nah, seumpama airnya sudah tercemar, sungainya sudah tercemar juga, danaunya. Nah, kira-kira binatang di situ terganggu tidak kehidupannya? Pinter, pasti terganggu. Contohnya, nah binatang itu kan juga butuh bernafas. Nah, kalau kita bernafas itu kan menghirup udara yang bersih atau yang dinamakan oksigen. Nah, binatang-binatang pun yang di laut, yang di sungai, yang di danau itu juga membutuhkan oksigen. Nah, kalau airnya sudah kotor, apakah di situ tersedia oksigen yang cukup? Tentu saja tidak, oksigennya sedikit sekali. Bahkan yang banyak di situ CO2 atau karbon dioksida atau udara yang kotor. Nah, kalau setiap hari hewan-hewan yang di laut, di danau, di sungai tadi itu menghirup udara yang kotor, apakah juga sehat badannya? Tentu saja juga tidak sehat. Bahkan banyak yang mati. Samping itu, pada air yang kotor itu nanti biasanya akan tumbuh ganggang air ya. Ganggang air itu adalah jenis tumbuh-tumbuhan yang bisa mengganggu kelancaran jalannya arus air. Di samping itu juga ganggang itu kan ada daun-daunnya yang nanti sudah
tua, akhirnya akan membusuk. Nah, dari hasil pembusukan daunnya tadi, itulah yang bisa menyebabkan airnya menjadi kotor ya. Nah, itu anak-anak beberapa akibat dari air yang sudah tercemar. Nah, coba sekarang kalau tadi sudah tahu penyebabnya, sudah tahu akibatnya. Nah, sekarang usaha kita apa ya? Supaya air yang kita gunakan sehari-hari itu tetap bersih. Pasti anak-anak sudah pinter. Salah satunya adalah tidak boleh membuang sampah sembarangan. Contohnya membuang sampah di sungai, di laut. Terus bisa juga kita menanam tumbuh-tumbuhan yang berkayu tebal. Apa maksudnya tumbuh-tumbuhan yang berkayu tebal? Seperti pepohonan. Nah, karena adanya banyak pohon itu bisa menyerap air ya, yang mana nanti akan tersedia air di dalam tanah itu banyak, sehingga akan tumbuh banyak mata air yang berasal dari dalam tanah. Nah, mata air yang berasal dari dalam tanah itu airnya bersih, jadi tidak berbahaya untuk kita gunakan. Nah, kalau seperti itu harus kita jaga ya. Jadi mata air itu kalau bisa tidak boleh tercemar ya, harus kita jaga dengan baik. Nah, itu anak-anak, karena tadi sudah banyak sekali yang kita pelajari ya. Nah, sekarang waktunya supaya anak-anak itu bisa lebih jelas lagi, Bu Guru punya tugas. Tetapi tugas hari ini tidak menggunakan alat. Kita nanti akan mengucapkan puisi. Nah, puisinya judulnya tentang apa yang sudah kita pelajari tadi. Sudah siap ya? Dengarkan ya. Puisinya Bu Guru mudah sekali dihafal. Pasti nanti anak-anak cepat hafal ya. Air ciptaan Tuhan. Air sangat berguna bagi kehidupan kita. Jangan buang sampah sembarangan supaya air tetap bersih dan sehat. Nah, itu anak-anak saya dari Bu Guru. Nanti minta tolong sama mama dan papa ya. Pada waktu anak-anak itu mengucapkan syair, divideokan. Nah, setelah itu dikirim ke Bu Guru masing-masing. Bisa? Pinter. Nah, anak, belajarnya dari Bu Guru sekian dulu ya. Nah, untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, supaya apa yang kita pelajari hari ini berguna bagi kita semua, yuk kita akan berdoa. Duduk rapi, tangan di dada, kepalanya tunduk, matanya terpejam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas ilmu yang kami dapat hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati, amin.